Orang tanpa sadar, struktur kita karena dari ego berkata begini. Semua aku ukur dengan seleraku. Yang tidak sama dengan seleraku, salah. Anda punya nggak kayak begitu? Ayo. Yang tidak sama dengan yang aku mau dan seleraku dan pengertianku dan prinsipku, salah. Makanya orang berantem karena itu, saudara. Yang seorang maunya nyanyi lagu pesta pernikahan, orang lain suruh menari. Yang disuruh menari malah nyanyinya lagu pemakaman, orang lain suruh nangis. Benturan nggak, saudara? Tapi mereka saling menyalahkan. Itu loh manusia. Kita cenderungnya berkata begini, yang tidak sama dengan aku, salah. Yang tidak sesuai dengan aku, salah. Saya beritahu, maaf saudara, itu salah besar. Patokannya pada kebenaran, bukan kepada manusia kita. Terlalu banyak perbedaan di dunia ini. Dan semuanya tidak pasti. Yang pasti cuma firman Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firmanku apa? Tinggal tetap. Itu kata firman Tuhan. Nah, kita ini cenderungnya begitu. Orang lain dipaksa mengikuti selera kita. Kita pun dipaksa ikut seleranya orang lain. Nah, kalau Anda mau hidup mencoba menyenangkan orang terus, itu bonyok nganggur kayak begitu, saudara. Karena orang masing-masing punya selera. Dan masing-masing merasa aku yang paling benar. Sebab setiap orang sudah punya bangunan, struktur fondasi di pikirannya sudah ada. Di luar yang dia punya, dia berkata, tidak cocok. Tapi kalau kita bertahan dengan cara pola berpikir terus seperti itu, sampai kapanpun Tuhan tidak bisa mengubah kita. Saya bisa nangkap. Soal pujian aja lah. Pujian aja. Ada orang yang berkata, saya nggak pernah tepuk tangan. Itu gereja kok tepuk tangan? Sesat. Yang sesat awake dhewe itu, saudara. Kalau tidak sama dengan seleramu, tidak berarti tidak benar. Memaksakan selera kita sudah menempatkan diri kita sebagai Tuhan. Betul nggak? Dalam banyak segi, coba lihat dalam hidup suami istri aja. Ada orang-orang yang egonya begitu tinggi. Kalau tidak dengan caraku, tidak benar. Yang paling benar, caraku. Nanti Anda kayak Pak Yusak itu repot. Ke Belanda, orang Indonesia kalau sendawa, gelegeen, kan enggak apa-apa, saudara. Anda pernah lihat orang gelegeen di mic? Pegang mic gelegeen, hasto orangnya. Excuse me. Ya, hari apa ya? Jumat. Hebat sekali hasto. Pegang mana hasto? Hasto, where are you? Pegang mic. Pendeta Raymond, bekas kepala sekolahnya sudah pulang. Dia merdeka sekali. Di depan Raymond dia harus nice dan baik. Tapi tetap ketahuan sama Raymond. Ini anak nakal sekali. Begitu mulai mau session, dia bilang, excuse me, katanya. Tapi kalau Anda ke Belanda, seperti Pak Yusak kemarin, lebih baik apa di Belanda? Nah. Tapi kalau di sini, Anda sebaliknya, apa yang terjadi, saudara? Saya pernah kebaktian, retret, ngisi retret. Jemaat Tegal. Lagi khotbah, biar meledak di sana. Waduh. Lalu kalau Anda berkata itu benar, gimana benarnya? Ya.
Ada orang kalau mana, Anda dekat orang begitu, kayak orang dikitik-kitik, risih dan kenyang mendadak. Rasanya udah makanlah semua. Tapi mungkin ada orang-orang yang itulah ekspresi berkata, masakan yang kau sajikan enak sekali. Inilah rasa terima kasihku. Banyak perbedaan. Hal kecil, hal besar kita bisa berbeda. Tapi itu bukan patokan kebenaran. Harus kembali kepada apa yang Alkitab ajarkan buat kita. Amen. Ini loh struktur pikiran kita. Mesti diperbaiki. Yang pertama, saya ulang lagi. Jangan ingin hasil cepat. Ikuti proses seperti yang Tuhan mau. Dan yang kedua, belajar. Ukuran kebenaran itu bukan saya, tapi firman Tuhan. Coba buka Amsal 3, pasal yang kelima. Sebelum kita masuk bagian yang terakhir. Amsal pasal 3, ayat yang kelima. Kita baca sama-sama Amsal 3, ayat yang kelima. 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Masing-masing kita punya pengertian. Itu bukan sandaran, saudara. Sekalipun kita berkata, Pak ini bagus sekali, ya, tapi tetap bukan sandaran. Kita hanya bisa bersandar kepada apa yang Tuhan katakan, bukan yang manusia katakan. Amen. Yang terakhir, coba buka Yeremia pasal 9. Kitab Nabi Yeremia pasal 9. Dalam beberapa waktu terakhir ini saya belajar banyak sekali lewat ayat ini lagi. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24. Yeremia pasal 9 ayat 23 dan ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, saya sedang belajar, kita semua harus belajar ini. Jangan melihat kepada hasil, tapi lihatlah pada sumbernya. Tuhan berkata pada saya begini, anakku, melihat hasil itu menipu. Hasil fisik nyata itu nipu. Kamu harus terus melihat kepada sumber dari semuanya, yaitu aku sendiri. Anda mau tahu dari mana saya belajar ini? Dalam 2 minggu terakhir ini, pembicara yang harusnya khotbah di gereja tidak hadir. Waktu pertama tidak datang, nggak terlalu terasa. Ada alasannya. Tapi yang minggu berikutnya tidak datang lagi. Kalau saudara peka, Anda kenal Tuhan, saudara akan langsung ngerti ada yang tidak beres. Hari Jumat saya masih umumkan bahwa ada tamu dari Swedia akan datang. Mestinya dalam minggu ini ngajar di kita. Hari Sabtu siang kami terima kabar, kemungkinan besar tidak bisa datang. Hari Minggu malam akhirnya kepastiannya, memang tidak bisa datang. Nah, waktu saya dengar itu pertama kali, hari Sabtu, saya pulang ke rumah, saya masuk kamar, saya sembahyang. Saya bilang, Tuhan, ini 2 pengajar sekolah Alkitab yang juga akan khotbah di gereja, 2 minggu berturut-turut tidak hadir. Saya tahu ada yang tidak beres. Saya masuk kamar, saya sembahyang, saya bilang, Tuhan, tunjukkan mana persoalannya. Langsung, saudara, dia berkata begini, kamu hatimu sudah mulai condong mengharapkan manusia. Oleh karena itu aku buat semua ini terjadi, supaya kamu tidak berharap kepada manusia.
Dan saya mau tanya, apakah segampang itu tidak condong kepada hasil, sementara hasil di depan mata? Saya mau cerita apa adanya, membuat saudara bisa belajar dari kesalahan yang saya buat. Sekalipun demikian, saudara, saya jujur berkata pada saudara, hari ini itu harus saya perangi terus setiap hari. Karena itu, tanda petik, godaan yang ngeri, saudara. Dari mana bisa condong kemana manusia? Anda lihat sejak tahun yang lalu, kita ini diberi anugerah oleh Tuhan. Kita bukan cari. Lihat hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja ini. Itu gak masuk akal sebetulnya. Gak mungkin sebetulnya. Sebenarnya dari Ulf Ekman bukan tahun lalu. Itu gak mungkin datang. Bukan gak mau, tapi menurut saya bagaimana? Dalam kaliber seperti dia mau ke sini. Golden Land area, Rob area. Bagaimana orang mau datang? Sampai Ibu Rani Sebastian, stafnya dia di sekolah Alkitab, ngomong sama saya, belum pernah pendetaku ketemu baru sekali langsung ya mau datang. Belum pernah, dia berkata. Dan waktu sungguh-sungguh datang, saudara, dia bilang ini ajaib sekali. Anda lihat gitu senang kan enggak? Nah, didatangin orang, saya tahu siapa dia kok. Sejak tahun 90-an awal, ketika saya berkunjung ke Amerika, saya buka majalah-majalah luar negeri. Itu foto dia di mana-mana, saudara. Nyebutin kebaktian di Swedia, semua tentang dia. Saya ngerti banyak. Dan tiba-tiba orang yang saya diberkati lewat hidupnya, datang di gereja. Bahagia enggak, saudara? Senang dong ya. Kita kan manusia, saudara. Kita kan bukan robot. Lalu kemudian datang berkali-kali bertubi-tubi. Sudah kan? Ditambah lagi. Kita mengalami growth pertumbuhan yang baik. Seperti yang Anda lihat. Ini daftar panjang banget. Sampai Desember. Tuhan akan kirimi hamba-hambanya. Itu sudah ngasih tanggal semua. Tapi ini yang terjadi. Saya begitu exciting dengan apa yang terjadi. Saya lihat Tuhan kerja luar biasa, jiwa-jiwa ditambahkan. Tuhan kasih hamba-hamba Tuhan luar biasa ngajar di tengah-tengah kita. Wih, saudara yang tidak senang siapa? Kecuali robot, tidak punya perasaan. Saya Bu Idri, begitu kan saudara? Kalau hanya Anda orang kayak begitu ya, nah biasa aja. Tapi ini kan manusia, menungso. Soto masih doyan, gudeg masih suka. Jadi lihat gitu kan, ya. Apakah Tuhan tidak ingatkan? Menurut saya dia ingat itu. Tapi suara gemuruh hati saya ini sudah begitu luar biasa. Iya. Tidak datang 2 kali berturut-turut. Dia bilang, hatimu condong kepada manusia. Saya bisa bayangin bagaimana orang, saya jujur ya, bagaimana tidak. Anda lihat apa yang terjadi. Ini masih darah dan daging. Dibuka keluar darahnya. Ngerti struggle-nya, saudara? Anda punya hal itu masing-masing. Kalau engkau punya satu achievement, pencapaian tertentu dalam hidupmu, mau tidak mau, ini naik. Ketika emosi di dalam itu meledak, jadi satu-satu yang excitement yang besar. Saya begitu exciting, saya bilang, ya. Tanpa sadar. Ya. Enceng, saudara. Ini pikirannya sudah ke orang. Bukan ke Tuhan. Jadi ini pikiran, strukturnya. Kalau nggak terus dibegini, saudara. Jangan lihat hasil, lihat Tuhan. Jangan lihat hasil, lihat Tuhan. Padahal hasil di depan matamu. Jangan dilihat. Karena dikasih orang berlian semangkok. Dengan syarat jangan dilihat. Jalan 10 kilo, lihat ke atas terus. Matahari bersinar silaunya dari sini. Wih, luar biasa. Batal. Anda lihat hilang. Dan itu terjadi, saudara. Saya alami berat di hati saya. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu saya ngalami begitu. Ada hamba Tuhan orang Jakarta, pendoa syafaat.
Diberi penglihatan sama Tuhan. Yang dia lihat apa? Saya pakai krek. Jadi sudah bukan jalan biasa. Pakai tongkat. Nyandar ke orang. Diambil tongkatnya sekarang, saudara. Mesti belajar sehat lagi. Anda tahu tidak gampang. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Anda ngerti? Orang yang kuat jangan megahkan kekuatannya. Orang kaya jangan bermegah karena kekayaannya. Bagaimana? Yang diminta engkau bermegah karena engkau mengenal dia. Sumbernya, bukan hasilnya. Tapi saya berkata, saya lewati 2 minggu ini. Saudara. Yang namanya meluruskan hati. Tengking. Sebab ini bisa batal semua ini. Kalau saudara gitu juga, harap manusia bisa batal semua loh, saudara. Semua udah tandanya dikasih. Bulan depan ada Bill Wilson, right? Bill Wilson, Dean Sherman, ada Ed Cole, Phil Pringle, Robert Sarden, Charles Timan. Ini bisa batal semua. Anda bisa bayangin, saya kira Tuhan ini gawat ini. Gawatnya di hatiku. Bagaimana jaganya? Lihat kita ini, semua kita ini belajar. Kebalikan. Udah kan? Udah balik. Tuhan ampuni aku salah. Aku mengharapkan Tuhan. Aku percaya kepada Allah. Iya. Saya putar balik, saudara. Pendeta Raymond datang dari Malaysia. Datang dengan dasinya, dia khas. Cuman 2 ya dasinya. Satu merah hitam dan itu. Cuma itu aja dasinya dia. Saya perhatiin KKR besar, KKR itu tok dasinya. Kalau mau beliin dasi Raymond, beliin yang bagus. Raymond cuma 2, mungkin dia bilang itu mungkin ada urapan khusus dasinya, saya nggak tahu. Bawa tasnya. Dia bawa tasnya, ketemu di Getsemani di Ungaran mau makan malam. Pastor, katanya ya. Dari isi semua Raymond. Nggak datang akhirnya. Dia pusing, saya juga pusing. Dia berkata, "Do you want Morris Cerullo come to your church?" Hah? Saya bilang. Tenging dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apaan itu saya bilang? Morris Cerullo, mau? Kalau Tuhan kehendaki, sekarang saya pakai bahasa lebih rohani. Ya boleh, saya berkata gitu. Saya struggle. Tuhan ini baru aja tak belokin, dibelokin lagi. Nah, terakhir saya diberi kabar dia sudah kontak Amerika, Morris suruh ke Semarang. Tentatif tanggal 10 Desember. Saya ngomong sama istri saya bilang gini, aku kok enggak terlalu Morris dulu. Ya, karena saya bilang, kita punya background berbeda. Ketika saya lahir baru, tahun 79, buku rohani yang kami punya waktu itu cuma dari 2 pembicara. 1 Kenneth Hagin, 2 Morris Cerullo. Ya. Dan Morris ini orang yang datang tahun 80 di Jakarta. Yang buat kebangunan rohani besar, kesembuhan ilahi. Dahsyat sekali kesembuhannya. Itu orang-orang lumpuh jalan di depan mata. Hebat sekali. Ribuan orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Luar biasa. Dan itu ketika saya baca ini orang yang bukunya memberkati saya luar biasa. Saya tahu kalau dia khotbah, bicaranya santai kan. 2000 years ago. Wah. Kalau sudah mulai serak-serak berat ini. Jesus died for our sin. Wah, saya bilang gitu. Wah, kalau Anda lihat orang tiba-tiba itu di depan dia bilang, mau datang ke gereja ini, saya bilang, kalau Tuhan izinkan, saya bilang. Kalau tidak ada keberatan dari pihak kerajaan surga, berat balikin lagi. Anda diberkati, Anda punya duit banyak, jangan bermegah karena kekayaan. Gimana Pak? Ya tadi. Saya belajar hal yang kedua. Ini manfaat berdoa, paksakan kehendakmu. Salah sedikit, bentur. Tapi tetap dia setia dan adil. Kita mengaku dosa kita, Alkitab berkata, dia setia dan adil. Amen. Luar biasa. Saya percaya ini hari di mana struktur dalam pikiran kita, fondasi di pikiran,
mesti dirubah. Kalau tidak, berat. Yang pertama, jangan cepat ingin dapat hasil akhir. Ikuti prosesnya. Yang kedua, kebenaran itu bukan tergantung pada kita, tapi apa yang Tuhan katakan. Tapi yang ketiga, kita mengajar. Jadi saya katakan, jangan melihat kepada hasil. Itu menipu. Saya berkata pada saya, anakku, melihat hasil itu menipu. Hasil itu bukan, itu tipuannya banyak. Dan tiba-tiba dia buka pikiran saya. Coba lihat dunia sekarang dalam strukturnya. Kalau Anda mau tahu, hamba Tuhan yang maju, yang berhasil adalah membawa berapa ribu jiwa datang ke Tuhan. Betul nggak, saudara? Saya baru terima email dari seorang hamba Tuhan. Dia mengaku dari gerejanya Benny Hinn. Dan dia dengar kita banyak mengundang tamu, hamba-hamba Tuhan. Dan dia menawarkan diri untuk khotbah di gereja ini, orang Amerika. Dan dia berkata, Tuhan berkati saya, sekian ribu orang saya bawa ke Tuhan, sekian ribu orang begini, sekian ribu orang begini. Saudara bisa bayangkan bahwa orang sudah terkontaminasi, teracuni pikirannya, strukturnya, dengan apa yang dunia katakan. Berhasil identik dengan jumlah. Anda lihat itu? Berhasil identik dengan kekayaan. Berhasil identik dengan semua standar dunia. Saya mau tanya, Nuh itu orang berhasil atau orang gagal? Hah? Berhasil. Yang dia bawa masuk ke bahteranya berapa orang? Hah? 8 dengan dia. Di luar keluarganya berapa yang dia bisa khotbah dan menangkan? Tidak ada. Anda berani bilang, Nuh itu harus ikut seminar pertumbuhan gereja. Harus belajar sel Nuh. Supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Berani ngomong gitu, saudara? Keberhasilan yang Nuh tunjukkan bukan dari angka manusia, tapi dari ketaatannya. Ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Hasil itu akibatnya. Dan tergantung seberapa Tuhan mau beri, saudara. Saya ngomong sama Pak Yusak. Lama-lama ya kalau sudah begini ya, aku ini gak pengen apa-apa. Sebab makin besar, aku bilang makin ngeri. Saya bilang, saya enak kayak Pak Yusak, soal dia popor, ada jemaat, gak punya organisasi, ya toh. Jalan aja, klek, ya enak kan, saudara? Gak punya tanggungan apa-apa, sudah gak no rapat, gak no apa, wis ora urusan pembicara meh teko ora usah wong khotbah karepe dhewe, pokoke diundang teko ora ning omah turu mangan kacang selesai sembayang, gitu kan? Enak kan, saudara? Nah, usah pakai orang lain. Wah, soal dia bilang ke surga ndak gandeng-gandengan, gitu kan? Sampai melaku dewi-dewi, aku melaku dewi, gitu kan enak. Enak kan, saudara? Saya bilang gini, tapi nggak bisa. Sebab dia bilang, aku diberitahu Tuhan, kamu bisa diberi begitu, aku nggak bisa. Kalau aku diberi kayak kamu, aku nggak bisa. Tuhan ngerti porsi, tapi tidak pernah, saudara, melihat hasil itu bisa berkata, ya kita ini luar biasa. Anda punya kekayaan misalnya hari ini. Anda berkata, ya aku kaya. Sampai berapa lama engkau masih bisa miliki, tidak ada orang tahu. Dalam sekejap habis bisa, sangat bisa. Dan Allah tidak segan-segan buat itu untuk keselamatan jiwa kita. Jangan bermegah karena hasil, saudara. Anda merasa bangga karena Anda jenius? Hati-hati, saudara. Bola tenis nyasar, teplak, linglung. Jeniusnya kebalik, linglung. Hilang semua. Hanya karena bola tenis. Anda merasa suaramu bagus? Jangan megah dengan suara itu. Makan bakso ketelen, nyanyimu hilang, saudara. Gampang kan? Betapa fragile-nya hidup kita. Rapuh manusia kita ini, saudara. Rapuh. Betul.
rapuh. Sewaktu-waktu nyawa tercabut itu gampang, rapuh. Sewaktu-waktu surga yang kita bangun itu runtuh, gampang, rapuh. Jadi kalau kita sadari itu, jadi itu harus terus disadarkan, saudara. Kalau tidak, kita ini lupa berat, Pak Saudara. Hari ini sadar, besok lupa lagi. Lusa sadar, bertobat nangis-nangis. Minggu depan, ya, aku perlu minum obat apa ya? Lupa lagi. Melihat hasil itu menipu. Ya. Saya jujur berkata, saya struggle dengan itu. Sampai keluar di hati Tuhan. Paling enak ya kayak Yesus kok. Tidak ada apa-apa, tenang. Anda mau berkata Yesus gagal? Joyonggi kan lebih hebat dari Yesus dalam mengumpulkan jumlah yang dibawa kepada Tuhan selama dia hidup di dunia. Tapi tidak berani orang berkata dia gagal. Dia sangat berhasil dan sempurna. Jangan lihat hasil. Mari lihat dia, sumber segala-galanya. Ayat terakhir, Roma pasal 12. Dan kita selesai dengan ini. Roma pasal 12. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. By renewing your mind. Pembaharuan pada pikiranmu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Mesti terjadi renewing our mind. Pembaharuan pada pikiran kita. Ingat, ada banyak suara di dunia ini. Dan semuanya bukan tanpa makna. Semua ada maknanya. Dan semuanya membangun, menaruhkan akan fondasi pada struktur pikiran kita. Kalau kita tidak berpegang kepada apa yang Alkitab katakan, struktur pikiran kita dari duniawi, saudara. Tapi kalau kita pegang yang Tuhan katakan, struktur yang di sini, yang ilahi. Saya belajar ketika seminar 3 hari ini lewat, dan satu di antara hamba Tuhannya tidak hadir. Raymond gantikan hari pertama, saya bicara hari kedua, Pak Yusak hari ketiga kemarin. Saya lihat Tuhan itu luar biasa. Saya diajar lagi dan dia berkata, lihat, kamu tidak perlu orang. Kamu perlu aku dari segalanya ini. Kamu hanya perlu aku. Manusia hanya alat, tapi sumbernya Tuhan. Kemarin saya sampaikan, Anda tahu yang terjadi? Ketika itu disampaikan, kita memberikan persembahan yang kemarin kita belum tahu. Tapi 2 hari pertama kedua saja. Persembahan yang masuk itu lebih dari 75 juta. Karena lihat, bukan karena nama besar yang bicara, tapi karena Tuhan yang bekerja. Bukan karena gereja butuh sesuatu. Itu bukan tantangan untuk gereja butuh sesuatu, biasa aja. Kita hanya ikuti apa yang Tuhan perintahkan. Dan kalau dilihat dari jumlahnya dan yang datang, saya berkata kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Bukankah dia sudah buktikan dia Allah yang luar biasa? Amen. Saya akan terus bicara kepada pikiran dan jiwa saya. Lihat kepada sumbernya. Jangan pada hasil. Jangan pada manusia. Kalau sumbernya menyertai kita, hasilnya pasti luar biasa. Tapi bukan karena hasilnya kita bersyukur. Lebih daripada itu, karena sumbernya Tuhan sendiri yang menyertai kita. Amin. Tutup Alkitab, kita bawa hati kita ke hadapan Tuhan.